Di video kali ini saya akan membahas mengenai IPO brand, di mana ini IPO yang cukup hype di tahun ini, yang juga digadang-gadang akan menjadi salah satu saham dengan market cap di atas 100 triliun rupiah. Nah, apakah menarik dibeli atau tidak? Kita bahas di video ini dan pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan saya sarankan untuk join di channel Telegram kami. Kenapa? Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman masuk hanya melalui link di dalam deskripsi di video ini saja. Ya, sekali lagi hanya lewat link ini saja. Jangan di-searching, takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Ya, kita bahas mengenai IPO brand atau Barito Renewables. Nah, pertama-tama kita lihat dulu mengenai jumlah lembar saham yang akan beredar, ya, dimana pastinya sebelum IPO dan setelah IPO jumlahnya pasti berbeda. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, kolom kiri. Ini adalah kepemilikan brand sebelum IPO, di mana totalnya ya atau pemilik terbesarnya adalah BRPT sebesar 66,6%. Kemudian ada GE atau Green Era sebesar 24,3%. Kemudian ada Jupiter Tiger Holding sebesar 4,5% dan Prime Hill Fund sebesar 4,5%. Kemudian setelah IPO nanti, maka jumlah yang dimiliki masyarakat akan sebesar 3,3% atau sebanyak 4,5 miliar lembar saham. Nah, pasti teman-teman juga akan bertanya, kenapa hanya 3,35%? Padahal kalau 3,35% ini belum sesuai dengan peraturan di bursa yang mengharuskan free float harus 7,5%. Ternyata bursa menilainya tidak hanya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai free float, alias bursa juga akan melihat persentase kepemilikan di bawah 5%, yang dimana itu juga termasuk free float atau dalam kategori publik. Jadi kalau kita lihat kepemilikan di bawah 5%, yaitu Jupiter Tiger Holdings dan juga Prime Hill Fund, maka ini juga akan dianggap sebagai free float ya. Sehingga jumlah antara masyarakat, Prime Hill Fund dan juga Jupiter Tiger Holding itu sudah memenuhi ketentuan di bursa, yaitu free float minimal 7,5%. Dan setelah IPO yang perlu kita ingat adalah jumlah lembar saham yang beredarnya, yaitu sebanyak 134.271.220.000 lembar saham. Dan ini nanti yang akan kita jadikan acuan sebagai perhitungan valuasi nanti. Oke, nah kita lihat dari brand itu sendiri. Jadi brand atau PT Barito Renewables Energy ini memiliki anak perusahaan yaitu Star Energy Group Holding Pte Ltd. Ya, jadi memang istilahnya bisnis terbesar dari brand itu adalah Star Energy Group ini. Yang dimana Star Energy Group Holding ini memiliki banyak sekali anak perusahaan. Dan semuanya bergerak dalam bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sekarang kita lihat level dari Star Energy ini sebagai pemain panas bumi di Indonesia. Ini data yang kami ambilkan dari prospektus, di mana di dalam data tersebut sumbernya adalah dari Wood Mackenzie 8 Juli 2023. Di situ mengatakan bahwa Star Energy adalah pemain terbesar panas bumi domestik, di mana kapasitas terpasangnya mencapai 886 megawatt. Jadi ini adalah pemain terbesar untuk industri panas bumi, bahkan di atas Pertamina Geothermal Energy ya, yang dimana PGE ini menduduki nomor kedua. Nomor satunya adalah Star Energy. Kemudian untuk level internasional ternyata Star Energy ini juga bukan pemain kecil ya, alias untuk di internasional sendiri Star Energy menduduki peringkat kelima, nomor 1, 2, 3, 4, dan kelima. Jadi Star Energy ini adalah pemain kelima panas bumi terbesar di dunia dengan kapasitas ini tadi 856 megawatt. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa 80% dari kapasitas terpasang panas bumi dunia pada tahun ini terkonsentrasi di 5 negara, di mana Indonesia merupakan salah satu terbesarnya. Ya, nomor 2 setelah Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang Indonesia ini adalah punya potensi yang sangat besar dan Star Energy adalah pemain terbesarnya.
Nah, kita lihat proyek-proyek dari perusahaan Star Energy ini, di mana terkonsentrasi atau proyek-proyek panas bumi brand ini terkonsentrasi di 3 wilayah, yaitu Wayang Windu, Salak, kemudian Darajat. Di mana dari 3 wilayah ini yang memberikan kapasitas terpasang itu di wilayah Salak dengan 381 megawatt ya. Kemudian untuk masa berlaku JOC dan juga ESC itu masih lama ya, sampai 2039 dan 2047 ya. Jadi masih cukup lama untuk kita melihat Star Energy ini memproduksi pembangkit listrik energi panas buminya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya atau ke neracanya. Kita lihat ekuitasnya dulu. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada penurunan ekuitas yang cukup signifikan di tahun 2022, di mana jumlah ekuitasnya turun dari 982 juta US dollar menjadi 435 juta US dollar. Nah, kenapa bisa terjadi penurunan ekuitas? Jawabannya adalah karena adanya akuisisi brand ini oleh Green Era. Ya, jadi sebelum tahun 2022, brand ini hanya dimiliki oleh BRPT saja. Kemudian di tahun 2022-nya, brand juga istilahnya menjual sebagian kepemilikan dari brand kepada perusahaan lain, salah satunya Green Era. Tetapi yang dijual ini alias perusahaan tidak menambah kas ya, karena sifatnya hanyalah in-brand. Ya, jadi hanya benar-benar kepemilikan dari BRPT yang dijual ke Green Era alias perusahaan tidak mendapat cash baru. Jadi bisa dibilang uang yang digelontorkan Green Era itu masuknya ke BRPT, jadi bukan ke brandnya. Sekarang kita lihat kinerja operasionalnya. Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2023 ini bisa dikatakan kinerjanya selalu tumbuh ya. Tahun 2020 ke 2021 dan 2022 ada kenaikan pendapatan sekitar 3-6% setiap tahunnya. Ya, kemudian kalau kita lihat secara tahunan kuartal satunya ini juga ada kenaikan yang cukup bagus. Dilihat dari laba bersihnya pun juga demikian. Tahun 2020 ke 2021 ada kenaikan yang cukup signifikan untuk laba bersihnya sekitar 30-an%. Kemudian di tahun 2022 ada kenaikan sekitar 6%. Untuk kuartal 1 2023-nya ada kenaikan yang cukup bagus juga ya, sekitar 30%. Nah, kalau kita bicara mengenai pendapatan yang terus naik, maka ada 2 faktor, yaitu mengenai kapasitas produksi dan juga tarif. Mengenai kapasitas produksi bisa dikatakan yang namanya kapasitas produksi ini bisa berubah-ubah ya. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Sebenarnya yang kita inginkan adalah kapasitas produksinya yang selalu naik. Tapi kalau kita lihat secara 3 tahun terakhir, ternyata kapasitas produksinya ini ya kadang naik, kadang turun, alias bisa dibilang stuck. Kita ambilkan contoh total produksi listrik. Jadi perusahaan ini produksinya ada 2 ya, produksi listrik dan juga uap. Ya, kita ambil produksi listrik untuk periode 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 ini selalu mengalami naik turun ya. Di mana di tahun 2020 ke 2021 ada penurunan produksi. Kemudian di tahun 2021 ke 2022 ada kenaikan produksi, tapi juga selisihnya tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan produksi uapnya, itu juga angkanya kurang lebih sama ya untuk growth-nya. Lalu apa yang membuat omset perusahaan setiap tahun selalu naik? Jawabannya adalah karena adanya kenaikan tarif ya. Jadi ketika anggap saja misalkan produksinya stagnan, tapi dengan adanya kenaikan tarif, maka disitulah omsetnya juga naik. Sebenarnya yang menarik adalah produksinya naik, tarifnya juga naik. Nah, itu sangat menarik, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya. Yang namanya untuk menaikkan produksi pasti ini juga dibutuhkan effort yang tinggi. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah adanya tambahan dana baru dari IPO digunakan untuk ekspansi atau tidak? Ini adalah penawaran umum atau kurang lebih nilai emisi yang tercantum dalam prospektus ya, yang dimana harga penawaran atau book buildingnya antara 670 sampai 780. Ya, ini ngomong-ngomong book buildingnya sudah lewat ya, tapi jangan khawatir, masih ada penawaran umum perdana saham, alias di masa ini kita sudah akan ketemu harga IPO-nya. Tapi anggap saja harganya antara 670 sampai 780 dengan harapan nilai emisi yang dihasilkan adalah sekitar 3,5 triliun rupiah ya.
3.510 triliun rupiah atau kurang lebih sekitar 230 juta dolar untuk mata uang dolarnya ya. Jadi jika dikonversi ke dolar sekitar 230 juta dolar ini dengan kurs 15.000. Nah, lalu akan dipakai untuk apa dana hasil IPO-nya ini? Ternyata di dalam prospektus mengatakan bahwa dana hasil penawaran umum perdana saham ini atau dana hasil IPO ini digunakan untuk membayar sebagian hutangnya ya. Jadi mayoritas dipakai untuk membayar atau mengurangi hutangnya. Di mana ada dua nih, membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company sebesar 158 juta dolar. Kemudian memenuhi kewajiban pembayaran pada Star Energy Oil and Gas PT Ltd. Ya, di mana masing-masing sebesar 66,5 juta dan 6 juta dolar. Jadi memang intinya hasil dana IPO ini digunakan untuk mengurangi hutang. Ya, kita lihat berapa sih hutang dari brand itu sendiri. Ternyata hutangnya cukup banyak atau cukup besar. Posisi tahun 2020 hutangnya masih sekitar 1,5 miliar dolar dan di posisi bulan Maret 2023 hutangnya naik menjadi 2 miliar dolar. Jadi kita nanti dapat gambaran ketika setelah IPO nanti dan uang tersebut sudah digunakan untuk melunasi sebagian atau membayar sebagian hutangnya, maka di sisi liabilitas kita akan melihat pinjamannya ini sudah berkurang ya, kurang lebih sekitar 200 jutaan dolar tadi. Dan artinya memang perusahaan atau brand ini ya tidak ada rencana untuk ekspansi yang lebih besar-besaran lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat asetnya. Sebenarnya kalau kita melihat aset dari brand ini sendiri cukup bagus. Kasnya ada di 271 juta dolar. Kemudian kas yang dibatasi penggunanya ada 173 juta dolar. Kita lihat saja kas dan setara kas yang paling atas 271 juta US dollar, di mana kalau kita bandingkan lagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sebenarnya ini masih bisa mengcover untuk biaya-biaya yang timbul dalam 1 tahun ke depan ya. Artinya apa? Artinya secara likuiditas menurut saya masih aman, dan ketika nanti hutangnya menurun maka beban keuangannya pun juga kemungkinan menurun sehingga laba bersihnya pun juga akan membesar. Jadi istilahnya akan ada potensi kenaikan laba hasil dari berkurangnya beban keuangan ya. Jadi sekali lagi akan ada potensi kenaikan laba dari berkurangnya beban keuangan. Oke, nah sekarang kita lihat secara jangka panjangnya ya sejak tahun 2020. Karena memang kalau kita lihat di prospektus laporan keuangannya baru mencantumkan data laporan keuangan itu tahun 2020. Secara ekuitas tadi sudah kita bahas bahwa di tahun 2022 ada penurunan ekuitas akibat dari akuisisi Green Era ya atau GE tadi. Kemudian hutangnya karena ekuitasnya turun, sebenarnya hutangnya tetap nih ya atau ada kenaikan tapi kenaikannya ya sebenarnya tidak begitu signifikan, hanya sekitar 20%, tapi karena ekuitasnya yang turun cukup dalam di tahun 2022 ini membuat rasio DER-nya naik signifikan. Tahun 2021 sebelum ekuitasnya turun, rasio DER-nya mencapai 316%. Tapi begitu ekuitasnya turun dan hutangnya naik, DER menjadi 1000%. Posisi Maret 2023 DER perusahaan masih 939% ya. Jadi hutangnya memang sangat-sangat besar. Dan wajar juga ya ketika perusahaan punya dana yang cukup, memang lebih baik untuk melunasi bagian hutang supaya beban keuangan berkurang dan laba bersihnya pun juga makin besar. Oke, sekarang kita lihat kinerja operasionalnya dari tahun 2020 sampai 2023 ini proyeksi ya. Proyeksi untuk tahun 2023 ini angka proyeksi. Karena secara histori pendapatannya naik, ya oke lah kita juga naikkan potensi pendapatan di tahun 2023 ini. Begitu juga dengan laba bersihnya. Kuartal 1 tadi naik sekitar 30%. Bisa kita proyeksikan secara konservatif untuk posisi 2023 ini
labanya naik sekitar 15% atau menjadi 104 juta dolar. Ya, harapannya setelah IPO digelar, kemudian perusahaan dapat cash dan melunasi sebagian hutang, labanya bisa lebih tinggi lagi. Itu harapannya ya. Tapi bisa kita anggap atau kita ancang-ancang dengan angka 104 juta dolar ini sebagai proyeksi yang konservatif. Karena ini nanti yang juga akan kita gunakan untuk menghitung valuasi setelah IPO. Oke, dari analisa yang saya sampaikan tadi, sekarang kita hitung-hitungan valuasi setelah IPO. Ada 3 hal yang menjadi acuan dalam perhitungan valuasi kali ini. Yang pertama adalah proyeksi laba. Sampai akhir tahun 2023 kita proyeksikan labanya mencapai 104 juta dolar. Kemudian yang kedua, jumlah lembar saham setelah IPO, yaitu sebesar atau sebanyak 134, miliar lembar saham. Dan yang ketiga, ekuitasnya, yaitu ekuitas posisi terakhir ditambahkan dengan nilai emisi yang akan didapatkan perusahaan, yaitu 220 juta dolar ditambah dengan 230 juta dolar, ketemu angka ekuitas 450 juta US dollar. Nah, di harga 670 itu menunjukkan valuasi PBV 13 kali dengan PI rasio 56 kalinya. Dan di harga 780 menunjukkan valuasi PBV 15 kali dengan PI rasio 66 kalinya. Dan tentu saja valuasi tersebut tidak bisa dikatakan murah, alias valuasinya sudah overvalue atau mahal. Dan menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah menarik untuk dibeli atau tidak? Ya, jawabannya tergantung preferensi masing-masing. Apakah kita membeli sebuah perusahaan berdasarkan valuasinya atau karena sentimen semata? Oke, itu tadi sekilas review mengenai IPO Brand. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.